Syekh Ahmad Surkati, beliau itu pernah ditanya di majalahnya Dzakhirah tentang Wahabiyah. Ingat, beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al Saud dengan pemerintahan Alawiyin, Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah dan Madinah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajak kepada madhab baru. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang selawat itu dipukul. Dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali. Mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insya Allah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di kitab Adz-Dzakhirah beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Karena dulu aliran Wahabiyah itu adalah aliran Wahabiyah yang ada di Afrika sana, yang mereka adalah kelompok Khawarij, yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Ahmad Surkati mengatakan tidak ada yang menghubung aku dengan mereka kecuali yang menghubungkan antara aku dengan orang-orang Islam lainnya, itu Alkitab wa Sunnah. Itu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Kalau berkaitan dengan kitab Muhammad Abdul, iya, Syekh memang membaca kitab Tauhid karyanya Muhammad Abduh, dan itu yang sampai kepada beliau. Jadi kalau kita lihat, ya pada masa itu ingat jamaah, kita harus memposisikan diri kita ketika melihat Syekh Ahmad Surkati di masa peperangan Belanda, belum merdeka Indonesia. Kitab-kitab sangat sedikit sekali. Informasi yang sampai itu jemaah haji ketika pulang itu dikasih selebaran-selebaran tentang adanya aliran Wahabiyah. Sehingga antum kalau baca, waduh ini sangat takut sekali. Makanya ada seorang yang kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi habis pengajian di India nih, dia mengatakan murid-muridnya, laknatullah ala Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu setiap kajian. Ada datang orang dari Arab Saudi. Dia ngelihat nih Syekh, kenapa dia mencela Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya tuh orang bawa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dirobek sampulnya. Dia datang ke rumahnya, Ustaz, ana dapat kitab Ustaz. Atau kitab ini bagus apa enggak? Mungkin Ustaz koreksi. Oh iya, sini kita Ustaz. Dibaca sama Ustaz. Selesai tanya, kitabnya siapa ini, bagus banget. Lihat jangan. Ustaz mau coba yang ada sampulnya. Tanya, ana carikan Ustaz. Dibelikan itu. Kata Ustaznya, ini Muhammad bin Abdul Wahab yang kita celah setiap kajian. Iya Ustaz. Laqad zalamna ar-rajul. Kita telah menzalimi orang ini. Maka setiap selesai pengajian, tuh yang tadinya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dirubah mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kenapa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak dicetak di Indonesia, tidak ditulis Muhammad bin Abdul Wahab. Ditulis Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. At-Tamimi ditulis. Kenapa? Karena orang kalau Wahab aduh Wahabiyah, enggak mau baca sudah, takut. Karena di benak dia itu ada informasi yang salah.